Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara kebiasaan, ini kajian fikih ya. Satu di antara kebiasaan yang mungkin hampir-hampir kita tidak melihat lagi. Karena berbagai macam subhat. Mengusap wajah itu tidak ada. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan itu sesuai dengan sunnah Rasul. Bahkan satu di antara sunnah Rasul yang sekarang mulai ditinggalkan. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, idza shalla wa faragha, ketika Rasul telah melaksanakan sholat kemudian selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Rasul masaha wajhahu biyaminih. Masaha itu mengusap. Masaha mengusap wajah beliau biyaminih, yamin, tangan kanan. Sehabis sholat, sehabis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nampak ada sekarang Bunda begitu dilakukan? Ada? Jarang atau? Jarang. Wajib? Tidak wajib. Ya, kita kan mengaji sunat. Di mana sumber itu dapatkan? Dalam kitab Amalul Lail wal Lailah, Amalul Yaum wal Lailah, karya Al-Imam Ibnu Sunni. Terdapat juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi Rasul ketika habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masaha wajhahu biyamini, mengusap wajahnya dengan tangan kanan, enggak dua ini. Nah, satu aja, tangan kanan mengusap. Nah, summa qala, kemudian Rasul berdoa, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Ini kan syahadat nih. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Aku bersaksi, hidup kita ini Pak, sesungguhnya menyaksikan kehebatan, kekuatan, kedahsyatan ciptaan Allah. Kita bersaksi begitu. Kalau kita bersahadat, sungguh-sungguh sahadat, iman kita semakin naik, itu pasti. Kita tengok keluar, betapa luar biasa Allah ciptakan. Tahu, kalau kita tengok tuh, kan kita kadang kalau ke sesuatu yang menakjubkan itu yang besar. Yang kecil-kecil itu menakjubkan semua. Tidak ada yang nggak menakjubkan ciptaan Allah. Menakjubkan semua. Ya. Semut, bagaimana semut berjalan, semut bagaimana cari makan, coba gitu. Semua itu kita saksikan, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ajarkan, begitu salam, setelah mengusap wajah ini, sembari mengusap wajah, Rasul membaca asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Nah, diiringi dengan doa, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, jauhkan, ya Allah, hilangkan. Ya Allah, jauhkan, hilangkan dari hambamu ini ya Allah. Apa yang kita minta Allah untuk menghilangkan dari kita? Al-hamma, kegelisahan. Manusia ini, kalau kita perhatikan, dan diri kita ini potensinya ini gelisah. Gelisah, ngeluh, payah, susah. Jangankan yang diuji, sekarang ini saudara-saudara kita diuji, yang kita aja samanya. Manusia itu potensinya berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'ah. Satu-satunya manusia yang luar biasa kita pandang, menenteramkan hati, Rasulullah. Turun-temurun kepada ulama-ulama yang saleh-saleh, yang tawadhu itu, kita melihat wajahnya, menatap wajah itu, kita tentram hati kita.
Ada nur cahaya yang masuk ke dalam diri kita karena mereka orang saleh. Ini kalau kuat begitu, keluar sedikit, ngeluh lagi, hujan. Nah gitu. Kenapa kita ngeluh? Karena ada sesuatu kepentingan yang akan kita kerjakan. Seolah-olah Allah salah. Maka dalam kitab Nashul Ibad, karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, menukil sebuah hadis, sesiapa yang berkeluh kesah tentang masalah problematika kehidupan yang alami, maka dia sesungguhnya telah berkeluh kesah kepada Allah. Nggak ridha sama Allah, nggak percaya sama takdir Allah. Nah ini bahaya nih Pak. Kayaknya sepele, ini mati lampu, keluh kesah. Nah kita ini diliputi setiap hari keluh kesah. Keluh kesah itu sesungguhnya membuat Allah nggak ridha. Nah ini, maka melalui doa yang diajarkan Rasul, begitu kita selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pertama usapkan wajah, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Itu doanya, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Allahumma azhib, ya Allah, jauhkan, hilangkan anni dari hambamu ini al-ghamma, keluh kesah, kegelisahan, wal hazan, sedih. Siapa yang nggak sedih Pak? Kita ini sekarang bukan orang yang sedang mengalami musibah sebagaimana saudara-saudari kita di Aceh, di Sumbar, di Sumut. Kita punya kesedihan, punya, tapi betapa mereka sedihnya luar biasa. Manusia itu bawa seperti itu, berkeluh kesah, susah, sedih, khawatir, cemas. Itulah sifat kita ini Pak. Belum pulang suami, biasanya pulang nih. Ngapa Bu kok gelisah kali, keluar mondar-mandir masuk keluar pintu, suami belum pulang. Nah, biasa jam 6 udah pulang, ini jam 8 belum pulang, gelisah kita Pak. Maka untuk mengurangi gelisah itu ditepis, dihilangkan dengan doa, karena doa itu bagian dari tawakal kepada Allah. Nah ini, bukankah dari mulai takbiratul ihram itu sampai salam secara fikih, as-sholatu fil lughah ad-du'a. Salat secara bahasa dalam fikih itu doa, ucapan-ucapan doa. Nah ini secara bahasa. Secara istilah, salat itu adalah muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Hal ehwal af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir. Perbuatan dan ucapan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah inilah yang mengurangi kita kita tidak cepat gelisah, tidak cepat stres, tidak susah, tidak gampang kita mengeluh karena banyak kita doa. Nah ini masuk kajian fikih pertama. Jadi pertama, sunnah ayah bunda ketika kita habis mengucapkan salam, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, usapkan. Tidak dapat dua sunnah itu, satu dapat. Nah ketika ada sunnah, kalau tak bisa kita amalkan, minimal jangan kita buang semuanya. Nah itu kan begitu. Kalau ada sunnah, perintah, sesuatu yang dianjurkan dalam agama ini, kalau tak bisa kita ambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Diambil apa yang bisa kita dapat. Nah, alhamdulillah. Lupa deh apa yang diajarkan Musa. Asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib annil ghamma wal hazan. Ya Allah, jauhkan, hindarkan dari hambamu ini ya Allah keluh kesah, gelisah dan kesedihan. Nah,